Horas, Shalom, kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, istirahat kami pada malam hingga pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan segala aktivitas kami pada hari ini. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Demikianlah tertulis, saya bacakan bagi kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa roh Allah itu sifatnya memerdekakan. Oleh karena itu, Roh Kudus diberikan agar dia memberikan pengertian yang benar tentang kehidupan umatnya kepada Allah. Roh Kudus memberikan pengertian tentang kebenaran hidup di dalam Allah. Oleh karena itu, orang yang menerima Roh Kudus, dia menerima kebenaran hidup. Sehingga Roh Kudus, orang yang hidup di dalam kebenaran, di dalam Roh Allah, dia adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dia bukan lagi menjadi budak dosa atau menjadi budak hukum Taurat, tetapi dia sudah melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Roh Allah. Itu kita diberikan pengertian untuk melakukan kehendak Allah, bukan lagi karena apapun atau faktor apapun, tapi karena mau percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana juga di dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam kasih Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi melalui Roh Tuhan kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan? Dan di sini juga kita akan melihat bahwa Roh Allah yang memerdekakan itu, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Karena apa kita berani? Karena kita mau melakukan kebenaran yang dikehendaki oleh Bapa. Dan dari firman Tuhan ini kita akan merasakan bagaimana kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah yang paling mengerikan adalah perbudakan di dalam dosa. Kejahatan-kejahatan itu adalah imbas daripada perbudakan di dalam dosa. Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan adalah atas dasar tindakan perbudakan dosa. Dan juga kekejaman, pertikaian dan lain sebagainya, semuanya adalah akibat dosa. Dan tidak main-main. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Siapa yang percaya, maka dia akan beroleh keselamatan. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang tidak percaya, dia akan dibinasakan. Tetapi siapa yang mau percaya, dia akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, silakan kita untuk memilih bahwa ketika Roh Allah itu adalah hidup kita, dan kita mau menerima Roh Tuhan itu dalam hidup kita, maka pembaharuan terjadi dalam hidup kita. Dan kita semakin dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan kita tidak lagi takut terhadap maut. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus dengan mahal oleh Yesus Kristus. Darah Yesus, pengorbanan Yesus Kristus telah menebus kita. Dan Dia telah memberikan kepada kita Roh Allah, Roh Kudus yang senantiasa membimbing kehidupan kita untuk memahami tentang kebenaran di dalam hidup sebagai orang percaya. Maka terimalah Roh Kudus, terimalah Yesus, maka kebenaran dalam hidup kita akan semakin membuat kita menjadi orang-orang merdeka di dalam iman dan perbuatan serta tindakan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam Roh Tuhan kami boleh dimerdekakan dari perbudakan dosa dan perbudakan-perbudakan keinginan-keinginan daging yang mengikat kehidupan kami.
Karena roh itu ya Tuhan memampukan kami, menguatkan kami untuk memahami kebenaran dalam Engkau. Tuhan sertai kami dalam segala aktivitas kami, sehingga kami juga ya Tuhan boleh melakukan kebenaran tengah-tengah pekerjaan kami, sehingga itu boleh menjadi sebuah sukacita bagi kehidupan kami, untuk mengenal betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kami dan memerdekakan kami ya Tuhan dari belenggu keberdosaan kami yang mengikat dan menjerumuskan kami ke dalam maut. Tapi oleh kasih setiamu ya Tuhan, kami boleh dimerdekakan dan kami boleh berharap dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, sehingga itu ya Tuhan boleh membuahkan sukacita bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Kau memberkati seluruh jemaat-Mu, Kau menyembuhkan yang sakit, Engkau juga menghibur yang sedang berduka. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.